Di Besuki itu kita sudah 2 kali lipat dari daerah sekitar. Kan hampir 2 kali lipat daerah sekitar. Banyuwangi berapa? Hampir 1,6 atau 1,5. Bondowoso berapa? Situbondo berapa? Lumajang berapa? Ya terus gue bingung masarnya produksi Jember keluar pasar 2,6 dipakai uang. Kan balik ke balik. Jadi menurut saya cara berpikirnya tetap pasar utama Jember di domestik itu harus kuasai, sehingga circle putaran duit itu tetap di Jember dulu. Karena kalau putaran duitnya kita Jember udah semakin kenceng, semakin sejahtera masyarakat. Ngapunten Pak, ganggu waktunya ya Pak di waktu-waktu yang sibuknya Bapak. Kita pengen silaturahmi dari teman-teman Bapak biar lebih mengenal sama istilahnya ngomongnya Pak, wakilnya dari Jember. Istilahnya juga silaturahmi karena kita kan juga kebenaran saya sama Mas Riki terus Mas Joni itu kan baru Pak, baru ke sini, jadi yo istilahnya ngopo Pak, ketok pintu lah kayak gitu biar kita bisa lebih bersinergi lagi sama kabupaten. Kalau memang kita bisa berkontribusi ke kabupaten kan karena kantor kami kebetulan di Jember. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih sudah bersedia silaturahmi, meluangkan waktu bisa silaturahmi di sini sehingga kita bisa saling kenal dan nextnya apa yang bisa kita lakukan bersama kan gitu. Ini kan begitu. Apa yang bisa teman-teman lakukan, apa yang perlu difasilitasi oleh daerah kan itu. Yang intinya apa yang kita lakukan ya muaranya adalah melahirkan kesejahteraan rakyat kan gitu. Ya tentu melahirkan kesejahteraan rakyat kan tidak dimaknai secara kafah. Artinya apa yang kita lakukan itu kan muaranya kan tetap ada 2 hal. Kebermanfaatan untuk orang lain dan kebermanfaatan untuk kita. Kan begitu kira-kira. Iya kan? Ya, tapi kan cara berpikirnya kan berbuat untuk orang lain, ribonnya ke kita kan begitu kan, bukan kita ribonnya ke masyarakat. Nah, konsep hidup sebetulnya ya seperti itu. Ya, bagaimana kita tidak berbuat untuk orang lain bisa melahirkan kebermanfaatan untuk diri kita kan nggak iso. Mantap nih Bapak. Iya kan? Iya, laras Pak. Karena kita tidak akan melakukan apapun kalau cuman sasarannya untuk diri kita sendiri. Kan mesti kita berbuat untuk orang lain. Nah, feedbacknya kan itu. Balik ke pribadi. Ya Pak Kemi Gusti Allah kan juga begitu. Jadi ya mari kita lurusnya nawa itu kita dengan konsep itu. Kan, insya Allah kalau dengan itu semua bisa berjalan dengan baik. Kira-kira secara sederhana seperti itu Pak. Ya, kembali kira-kira teman-teman sampai itu apa yang bisa kita diskusikan yang nextnya bisa kita lakukan kan kira-kira seperti itu. Saya berdasarkan yang dulu nih Pak, saya sewaktu di Jogja itu sering dapat undangan dari Kemenko Pak, dari Pak Herdi Rio itu terkait literasi keuangan syariah. Itu ada di Wonogiri, terus di Pacitan juga pernah Pak, terus di Solo, Kartosurono itu, terus Sragen seperti itu. Jadi nanti tinggal menggandeng juga peran serta dari misalnya Askrindo, Jamkrindo, terus nanti ada perbankan syariah, BSI, Pegadaian, Bulog kayak gitu. Terus sama pelaku UMKM diundang juga, dapat undangan. Mungkin begini ya supaya sampai paham pola berpikir saya lah ya. Intinya peran pemerintah itu bagaimana mengedukasi dan memfasilitasi masyarakatnya untuk beraktivitas. Nah, hasil dari aktivitas itu tentunya kan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kan gitu.
feedbacknya adalah PAD, kan gitu. Artinya PAD tadi itu feedback, bukan tujuan utama, kan begitu. Karena kita ngomong PAD kalau tidak ada aktivitas masyarakat dari mana? Karena logika sederhana pajak itu lahir kan dari konsekuensi logis dari aktivitas masyarakat. Tentu aktivitas usaha lah, kan begitu. Nah, dalam konteks itulah ya apa caranya memfasilitasi, mendorong masyarakat itu untuk bisa beraktivitas dengan baik, kan begitu. Salah satunya di samping ada pembinaan teknis, mungkin ada support permodalan, ada perlindungan yang lain, kira-kira kan begitulah. Kira-kira nah, kalau konsep itu bisa berjalan dengan baik, ya insya Allah semua bisa bergandeng tangan, kan begitu. Gambaran saya secara sederhana, kegiatan-kegiatan tadi itu mau saya bikinkan sebuah ekosistem. Siapa saja yang terlibat di ekosistem tadi, ya tentunya sesuai dengan core usahanya, kan gitu loh, kira-kira begitu. Ekosistem tadi saya sedang diskusi dengan beberapa teman, kan begitu, salah satunya OJK, teman-teman dari perguruan tinggi, bagaimana merancang sebuah ekosistem, kan gitu. Sementara kegiatan yang saya diskusikan itu terkait dengan sektor kelautan. Bagaimana menangani sebuah kegiatan yang berkaitan dengan kelautan tadi, bangun ekosistem. Secara sederhana lah, kalau kita bicara kelautan berarti mulainya kita bicara nelayan. Nelayan itu berarti kita bicara perahu, ya. Nelayan itu berarti kita bicara KKP, ya kan? Nelayan itu berarti kita bicara BMKG. Nelayan itu berarti kita bicara teknik penangkapan. Kira-kira gitu. BMKG tadi kaitannya dengan bagaimana ramalan cuacanya sehingga orang itu boleh melaut tidak sih? Kapan? Kan begitu kan? Ya, gitu. Bicara KKP gue perlu itu. Musim iwak itu di koordinat mana sih? Ini Ada musimnya, jenis ikannya juga. kan gitu, kira-kira kan begitu, kira-kira secara sederhana kan begitu. Terus begitu hasil tangkapan nanti mau dimanakan? Yang jelas mesti mau dijual. Nah, kalau mau dijual, apakah hasil tangkapan begitu saja langsung dijual tanpa ada pengolahan, tanpa ada tata kelola yang ngurusi itu, ngurusi hasil tangkapan, kan gitu, kira-kira begitu. Ya, secara sederhana hasil tangkapan tadi menurut saya bisa diklasifikasi 3 kelompok lah, tiga klaster lah ya, mungkin yang paling jelek, ikan yang paling jelek bisa kita lempar ke industri pakan ternak, yang baik tapi tidak spesial kita langsung jual, yang spesial bisa kita simpen dulu di cold storage, kan gitu, ya kan, bisa ke industri, kan kira-kira begitu. Nah, artinya tadi kan melibatkan banyak pihak. Nah, banyak pihak tadi lah yang saya katakan sebagai sebuah ekosistem. Nah, kegiatan tadi kan juga begitu, toh. Dia kan butuh biaya, butuh modal. Di sisi yang lain dia butuh perlindungan, bagaimana dia melakukan aktivitas tadi ada jaminan perlindungan, suatu misal asuransi, suatu misal, ya kan? Nah, kalau ekosistem tadi itu bisa dirancang sedemikian rupa sehingga siapapun yang terkait dengan itu bekerja bersama secara kolaborasi, tentu dengan bidang masing-masing, kan begitu kan? Bersama ya tidak berarti harus mengerjakan hal yang sama, tidak. Urusan ikan, urusan itu tadi aja, urusan perahu saja sudah beda. Berarti bicaranya adalah industri perahu, urusan legalitas perahu, ini kan beda-beda kan? Ya sama itu tadi. Kalau ini bisa dirumuskan menjadi sebuah ekosistem, ini akan menyelesaikan urusan kesejahteraan tadi. Tapi kalau bekerja sendiri-sendiri, saya pastikan paling banter itu
ya output atau outcome yang kalian dapat. Keberhasilan kalian kalau melakukan dewe-dewe, paling banter output programku sudah terrealisasi. Paling banter kan begitu. Tapi apakah terrealisasinya program tadi itu menghasilkan outcome, apalagi impact? Saya pastikan tidak, kan gitu. Tapi kalau bareng tadi bisa saling melengkapi gitu. saling melengkapi, gitu loh. Jadi kolaborasi, kebersamaan itu sebuah keniscayaan. Nah, makanya ini kan yang mungkin tidak pernah dipikirkan orang kan. Wah, ini bicaranya ya itu tadi. Kelompok sendiri, kelompok siapa? Melaku dewe-dewe. Yang penting tugas saya sudah terrealisasi. Targetnya tercapai. Iya kan? Target secara pribadi aja yang tercapai ya. Kan begitu kan? Betul Pak. Tapi itu menghasilkan sebuah impact, kebermanfaatan atau tidak? Enggak pasti, saya yakin kan tidak, gitu loh. Nah, makanya pola-pola seperti ini, ya saya terima kasih pada kesempatan ini sampai bisa datang, sehingga juga menambah wawasan saya siapa saja sebetulnya yang bisa dilibatkan dalam sebuah ekosistem, membangun ekosistem. Tadi kan masih saya contohkan ekosistem tentang urusan kelautan. Dan hanya baru itu nih Pak. Kan baru itu. Iya. Nanti mungkin sektor pertanian bidang apa, pertanian komoditas apa, ini kan akan beda lagi. Tapi minimal kita punya model dulu, ya kan? Tapi sistemnya kan sudah sama, modelnya sudah mesti sama kan begitu loh. Tinggal nyomot saja si A itu digantikan perannya karena sektornya beda. Suatu misal KKP tadi untuk pertanian kan nggak mungkin. Nah, mungkin peran KKP itu diganti oleh apa? Kan begitu, kira-kira begitu. Iya benar. Nah, tapi membangun sebuah ekosistem kan. Ya kalau sekedar berbuat saja kan, anggaplah target saya tahun ini ya sudahlah, mereka masih bekerja sebagaimana rutinitas yang pernah dia lakukan kan begitu. Tapi di tahun ini saya pengen merumuskan ekosistem itu sehingga next 2026 itu kita sudah mulai dengan konsep baru. Makanya menurut saya ya saya mohon dibantu untuk bisa mensegerakan membangun ekosistem lagi. Kalau bisa ada peran serta kami mungkin dari perbankan, dari penjaminan atau dari asuransi monggo Pak. Kita biar bisa istilahnya apa Pak, kasih kontribusi Pak. Mungkin kayak tadi Pak Joko Nyunjung, kalau konsep mungkin yang kelautan yang pernah saya kebenaran mereka jamin di kami juga, itu di Jogja Gunung Kidul, itu di daerah Gesing. Daerah Gesing itu jadi bukit perbukitan, tapi pantainya itu memang nelayan-nelayan. Itu bukit itu dipapras, dibikin selat. Itu buat parkiran nelayan. Tapi di situ juga ada dinas kelautan, kantor dinas kelautan. Terus ada kayak semacam apa Pak? Dikasih booth untuk UMKM. Diharapkan nanti mereka masuk ke kawasan itu, masuk ke wisata, terus ada aktivitas nelayan, tapi di satu sisi si dari kelautan itu monitoring juga. Terus nanti di sini ada hasil nelayan itu memang ada cold storage, tempat cold storage. Ya, makanya kan kembali kan itu tadi, kita perlu rumusan ekosistem tadi, kan gitu. Ya urusan teknis itu kan urusan gampang kok Mas. Sing angel itu kan gaya konsep, gitu loh. Iya kan? Yang bukan hanya setahun 2 tahun ya Pak, Kan gitu. diharapkan biar Berjalan terus. kepanjangan hasilnya. Kan gitu. Iya. Ya kalau kita bekerja parsial, konvensional ya sudah. Caranya melaut itu ya bisa ngono-ngono. Tapi Kan membentuk begitu. ekosistem itu yang susah ya. Ya sebetulnya bukan susah sebetulnya. Kita butuh kesungguhan. Lah, saat kita berpikir bangun sistem tadi itu, kalau pengen menghasilkan buah pikir yang maksimal, itu kan
interest yang bersifat pribadi itu kan harus ditanggalkan. Nggak boleh kita punya kepentingan saat membangun itu tadi, nggak boleh. Benar. Kan gitu, ya kan? Sehingga akan menjadi sebuah sistem yang ideal. Masuknya kepentingan pribadi tadi di wilayah pelaksana. Saya bisa mengerjakan apa? Saya mengerjakan apa? Kan begitu. Nah, saat mengerjakan tadi lah hasilnya kan mesti ono, kan begitu. Iya kan? Ya sama saja itu tadi. Ya, kalau kita bicara kelautan tadi, ya sebetulnya kan kita juga tidak bicara kelautan dalam pengertian ikan saja. Benar. Nah, ngono tadi, oh ternyata itu tempat Manggale Perahu itu bisa digawe wisata. Karena ada kegiatan wisata, oh neng kono iki perlu digawe lapak-lapak Warung-warung gitu. UMKM, kan begitu. Artinya kita kan nggak bisa Sendiri-sendiri harus nggak bisa bicara lapak dulu sebelum ada potensi yang bisa kita up di situ, bisa kita munculkan di situ. Kira-kira ngono, begitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi ya memang cara itu memang nggak bisa diukur kinerja sebulan 2 bulan, butuh waktu. Tapi begitu sudah jalan, yang terjadi itu bukan deret, hasilnya bukan deret hitung, tapi sudah deret ukur. Kan begitu, bukan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 16, kan begitu. Hah? Iya kan? Memang di awal itu anggaplah ekstremis sudah ada. Setahun ini kita fokus membangun itu, kan begitu. 26 baru dimulai jalan ini. Bukan berarti 25 ini nggak jalan, ya tetap jalan, tapi belum terintegrasi dalam ekosistem gitu loh. Ya seperti misalnya sehari ini ya bisa saja sampean saya kolaborasikan dengan dinas apa, bisa saja gitu loh. Tapi menurut saya itu tetap jalan, kan begitu. Tapi kita sisipkan waktu untuk merancang sebuah ekosistem, Mbak. Jadi kalau ngomong kembali potensi di Jember, sektor pertaniannya, lahannya subur, ya kan? Potensi wisatanya, mungkin apa sih yang nggak ada di Jember? Wisata laut ada, wisata gunung ada. Wisata gunung pun juga nenggono ya, air terjun ya ada. Wisata kebunnya juga ada, kan itu. Tapi kembali, kalau itu dikerjakan secara parsial, ya wes ngono-ngono itu. hasilnya ya segitu-segitu aja. Iya kan? Kebermanfaatannya. Jadi kalau kita sedang bicara produksi suatu misal, tanpa kita bicara pasar, apa artinya? Nah, supply demand-nya itu memang harus ada ya Pak, dibikin. Iya, Needs-nya. kan harus diciptakan. Oke. Saya ini sederhana, bicara UMKM, fokusnya bagaimana melatih UMKM tadi, packagingnya lah, promosinya lah, kan itu. Tapi pasarnya nggak pernah diciptakan. Benar sih Pak. Betul, Pak. Terus apa sih itu? Iya. Hah? Iya. Nggak ada, Pak. Iya kan? Iya. Ya, taruhlah dari sisi perbankan sendiri. Oke Pak, kita siap support modal. Tapi kalau tidak berpikir bagaimana kemampuan dia untuk mengangsur tadi, Kan. apa? Hah? Jatuh semua. Iya kan? Bukan Kan begitu. Namanya bukan pembiayaan Pak, nanti sedekah. Makanya, iya nggak? Nggih, harus. Itu loh. Nah, balik mana kolaborasi. Nah, supaya kolaborasi tadi itu tertib,
tertib peran, makanya perlu dibangun ekosistem. Siapa berbuat apa dan kapan. Dua hal ini menjadi penting. Kapan itu juga penting. Makanya ekosistem tadi kan bicara itu. Nggak sekedar siapa berbuat apa, tapi juga kapan. Sama. Asuransi kayak tadi kapal. Iya kan? Betul. Memangnya gue gelem. Kalau kapal tadi surat-suratnya belum lengkap, Belum, tidak Pak. Boten. iso mbok jamin. Boten, Pak. Nggak bisa kan? Betul, Pak. Hah? Gitu loh. Jadi kita nggak bisa berpikir parsial. Kalau bisa begitu asik nggak kira-kira? Sesuai jos. Mantap. Gimana ini? Ya memang di satu sisi harus semua berperan gitu. Karena semua punya bagian andilnya kayak gitu. Paling enggak dari nantinya ya mesti kalau cuma 1-2 kan kebermanfaatannya juga 1-2, tapi kalau beberapa yang masuk di situ, ambil di situ, pastinya akan lebih positif, lebih maksimal. Kayak tadi itu siklusnya tetap kejaga Pak yang utama, nggak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Bukan cuma musiman. Ya kira-kira begitu. Sebetulnya makna pembangunan itu ya seperti itu. Makna pembangunan itu bukan sekedar urusan mendirikan sebuah bangunan, membangun fisik. Lebih saya sederhanakan lagi itu sebetulnya apa sih toolnya pembangunan itu? Bagaimana terciptanya sebuah kondisi di mana di daerah itu ada perputaran uang yang banyak. Berdirinya sebuah bangunan tadi kan sebenarnya salah satu cara untuk menghasilkan uang yang berputar tadi. Kalau pembangunan, berdirinya sebuah bangunan itu dimaknai pembangunan. Saya tanya, kalau ngedekne bangunan tadi, kontraktornya itu dari luar Jember, menghasilkan kesejahteraan enggak untuk masyarakat Jember? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kenapa? Kan dari luar kontraknya. Nah ya, kenapa? Duitnya Karena duitnya orang mau ke Jember. Iya, duitnya keluar ke Jember. arah luar. Iya kan? Perputaran. Artinya berarti apa? Pembangunannya betul apa? Yang menghasilkan uang berputar di daerah. Kan begitu. Ya kalau kita bicara Indonesia ya. Tapi Indonesia kan bukan tanggung jawab kita. Kan gitu kan? Kita tugas di Jember, tugas utama kita di Jember. Kan begitu. Anggaplah 10-20% manfaat untuk Indonesia oke. Tapi 80%-nya kan harus di Jember. Mikirnya kan begitu. Iya kan? Jangan dibalik. Kepala daerah mikir Indonesia ya keduduran. Itu mengambil porsinya presiden itu namanya. Iya kan? Kan itu. Di Besuki itu kita sudah 2 kali lipat dari daerah sekitar. Kan hampir 2 kali lipat daerah sekitar. Banyuwangi berapa? Hampir 1,6 atau 1,5. Bondowoso berapa? Situbondo berapa? Lumajang berapa? Ya terus gue bingung masarnya produksi Jember keluar pasar 2,6 pakai uang. Kan kebalik. Jadi menurut saya cara berpikirnya tetap pasar utama Jember di domestik itu harus kuasai, sehingga circle putaran duit itu tetap di Jember dulu. Karena kalau putaran duit kita di Jember sudah semakin kencang, semakin sejahtera masyarakat. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali menurut saya setelah ini tolong merenung bersama kan begitu. Apa kira-kira nanti ya sumbangsi saya dalam rangka membangun ekosistem kan gitu.